He's coming soon.
Shibka Elohim ke Efraim Bukemenese Ismail Elohim ke Sarah Rivka Rahel Leah. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ke dalam tanganmu. Biar mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang, agama, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yesus Masiah. Biar yang adanya kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohim-Mu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara ya Ruah Kudus. Sekarang kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu. Demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Ya, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, wow. Anak Nuhan, kita itu ya kita sangat istimewa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, saudara bisa lihat slide ke depan. Saya minta tolong dimatikan lampunya. Ya, saudara bisa lihat slide ke depan. Saya memberikan judul daftar Elohim kita kali ini yaitu talenta. Seperti apa yang sudah posternya saya kirimkan buat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yaitu saya memberi judul talenta. Nah, kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam Injil Matai atau Matit Yahu pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 28. Injil Matai atau Matit Yahu pasal yang ke-25 ayatnya 14 sampai dengan 28. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan menyimak dengan baik. Demikian daftar Elohim. Sebab sama seperti seseorang yang pergi jauh telah memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan kepada mereka apa yang menjadi miliknya. Dan kepada yang seorang ia beri 5 talenta, dan yang lainnya 2, dan yang seorang lagi 1, sesuai dengan kemampuan dirinya masing-masing. Dan dia segera berangkat. Dan setelah pergi, yang menerima 5 talenta itu bekerja dengan talenta itu dan menghasilkan 5 talenta lain. Demikian pula yang 2 juga menghasilkan 2 lainnya. Namun yang menerima 1 setelah pergi menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Dan sesudah sekian lama datanglah tuan hamba-hamba itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Dan yang telah menerima 5 talenta sambil mendekat, ia membawa 5 talenta lain seraya berkata, Tuan, 5 talenta yang engkau serahkan kepadaku, lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 5 talenta lain. Dan Tuan berkata kepadanya, baik, hai hamba yang baik dan setia, atas yang sedikit engkau telah setia, aku akan menetapkan engkau atas yang banyak. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Dan juga yang telah menerima 2 talenta sambil mendekat ia berkata, Tuan, 2 talenta engkau telah menyerahkannya kepadaku, lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 2 talenta lain. Tuannya berkata kepadanya, baiklah hai hamba yang baik dan setia, atas yang sedikit engkau telah setia, aku akan menetapkan engkau atas yang banyak. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Dan juga yang sudah menerima 1 talenta seraya mendekat, ia berkata, Tuan, aku mengenalmu bahwa engkau adalah orang yang keras, yang menuai di tempat engkau tidak menabur dan mengumpulkan dari tempat engkau tidak menebar. Dan karena takut setelah pergi aku menyembunyikan talentamu di dalam tanah, lihatlah engkau tetap mempunyai milikmu ini. Namun seraya menanggapi tuannya berkata kepadanya, hai hamba yang jahat dan malas, engkau mengetahui bahwa aku
aku menuai di tempat aku tidak menabur dan mengumpulkan dari tempat aku tidak menebar. Oleh karena itu seharusnya lah engkau menanamkan uangku itu kepada yang menjalankan uang, dan ketika datang aku menerima milikku itu beserta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan serahkanlah kepada yang mempunyai 10 talenta. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca sebuah kisah perumpamaan yang begitu luar biasa. Bagaimana ada seorang yang kaya, seorang yang sebelum pergi meninggalkan talenta. Nah, talenta yang di kitab ini digambarkan uang, saudara. Bagaimana orang itu meninggalkan. Ada yang diberi 5, ada yang beri 2, ada yang diberi 1. Yang diberi 5 menjadi 10, karena 5 berbuah menjadi 5, akhirnya menjadi 10. Yang 2 berbuah 2 menjadi 4, yang 1 tetap, dan itu hanya disimpan dalam dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah gambaran. Talenta banyak diterjemahkan hal-hal lain, bisa bakat, bisa kemampuan dan sebagainya. Makanya talentanya apa? Artinya bakatnya itu apa? Bisa dikembangkan apa tidak? Seperti tadi kalau kita lihat, saudara, hari ini yang main tamborin luar biasa nih. Masih anak-anak semua, masih 4-5 tahun. Tapi saya salut, mereka berani. Saya yakin kita yang sudah punya anak 3-4 gak berani tamborin di sini. Ada yang berani? Mbak Yani berani tamborin di depan, gak berani, saudara. Singer berani, tapi tamborin gak berani, saudara. Tetapi Sharon dan Fanny 4 tahun, 5 tahun berani tamborin. Ini hebat, saudara. Nggak peduli ada seniornya apa tidak, yang penting pokoknya saya tampil. Dan itu luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Ketulusan hati jauh luar biasa, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa ini tentang gambarannya? Yang pertama, saudara perhatikan. Yang pertama, Tuhan yang akan pergi jauh adalah gambaran Yesua yang kembali ke Samayim. Tuhan yang akan pergi jauh tadi, itu gambaran, perhatikan saudara ayat yang ke-14 yang kita baca tadi. Sebab sama seperti seorang yang pergi jauh, Tuhannya pergi, telah memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan kepada mereka apa yang menjadi miliknya. Dan kepada seorang ia memberi 5 talenta, dan lainnya 2, dan yang seorang 1 sesuai dengan kemampuan dirinya masing-masing, dan dia segera berangkat. Saudara perhatikan di ayat 15. Ayat 15 ini dikatakan ada orang yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1 sesuai kemampuan. Jadi kalau Elohim, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita, itu artinya Tuhan tahu kemampuan kita. Amin. Nggak mungkin kalau tidak punya, kita punya kemampuan, Tuhan berikan tanggung jawab. Artinya Yesua itu memberikan karena Yesua tahu kita ini mampu apa tidak sebenarnya. Tinggal yang jadi masalah, kita mau apa tidak, kita malas apa kita rajin. Itu kembali kepada diri kita. Jadi yang pertama, saudara, Tuhan yang akan pergi jauh adalah gambaran Yesua yang kembali ke Samayim. Matius 14 ayat 28. Kita mundur, Matius 14 ya, ayatnya 28. Sebentar, saya ya, Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Kita lihat ya. Dan sambil menanggapi, Kepa berkata kepadanya, Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air. Sorry, kok ini salah ayatnya saya nulisnya ya. Sorry, Yohanan disebutkan. Ya, sorry, Yohanan saya nulisnya, saya nulis Matius ya. Yang benar Yohanan 14:2. Kamu telah mendengar bahwa aku berkata kepadamu, aku pergi dan aku akan datang kembali kepadamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita. Karena aku berkata, aku pergi kepada Bapa, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Artinya, saudara, di sini menggambarkan bahwa Yesua kembali kepada Bapa. Yesua pergi itu untuk kembali kepada Bapa. Kamu telah mendengar bahwa aku berkata kepadamu, aku pergi
Nah, saat Yesua pergi itu, saudara, Yesua meninggalkan, perhatikan ya. Ya, saudara perhatikan, Yesua pergi itu, Yesua meninggalkan talenta. Yesua meninggalkan talenta yang diberikan kepada para muridnya, yaitu kepada saya dan saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Nah, Tuhan akan pergi jauh, itu gambarannya Yesua yang akan pergi kembali ke Samayim. Kemudian, yang kedua, umatnya yang ditinggalin tanggung jawab, itu gambaran seperti talmitnya Yesua yang diberikan tanggung jawab saat ada di Getsemani. Ini hanya contoh, saudara yang dikasih tahu. Jadi begitu Yesua pergi ke Samayim, saudara, Yesua memberikan tanggung jawab talenta kepada murid-muridnya, kepada saya dan saudara. Siap gak kita ini menerima talenta tadi yang ditinggalkan Yesua? Nah, ini ilustrasi gambarannya sama dengan waktu Yesua itu mau berdoa di Getsemani. Di dalam Matius 14, perhatikan ya. Matius pasal 14. Matius pasal 14, ayatnya yang ke-37. Saya bacakan, Saya bacakan dulu. Ya. Oh, Markus, sorry saudara yang kasih ya. Saya nulis lagi nih. Ya, harusnya Markus. Ya, saya baca nih. Dan dia datang dan mendapati mereka sedang tidur. Jadi waktu Yesua terangkat ke Samayim, saudara, waktu Yesua berangkat ke Getsemani bersama Yohanan, bersama dengan Yakub dan bersama dengan Kepa, kemudian Yesua ngomong, aku akan berdoa, kamu berdiri berjaga-jagalah. Ini ayatnya, saudara. Dan begitu Yesua mau berdoa, ternyata murid-muridnya tertidur. Kemudian ayat 37-nya berkata demikian. Dan dia datang dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Kepa, hai Simon, tidurkah engkau? Tidakkah engkau kuat untuk berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkeinginan, tetapi daging lemah. Nah, ini artinya gini, Yesua mau pergi untuk berdoa, saudara. Itu berdoa juga buat saya dan saudara, buat talmitnya. Tetapi sayang, justru yang diberikan tanggung jawab untuk ikut berdoa malah tidur, saudara. Makanya Yesua katakan, dan dia datang mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Kepa, hai Simon, tidurkah engkau? Ini banyak orang yang diberikan tanggung jawab tetapi tidur. Saya kasih ilustrasi begini. Kadang ada orang yang begini, saudara. Saat bekerja, entah di kantor, entah di proyek, entah dimanapun, begitu mandornya atau supervisornya atau itu manajernya datang, saudara, begitu dia datang, apa yang terjadi? Mereka sibuk kerja, saudara. Mereka kerja dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada atasannya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu atasannya pergi, santai. Sama dengan orang kalau mandornya datang, ada mandornya nih ngawasin. Apa yang terjadi saudara yang dikasih oleh Tuhan? Wah, sibuk kayaknya ngambil apa, kerjanya keras. Tetapi begitu mandornya pergi, dia nyantai lagi nongkrong. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Banyak orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Nah, umat yang ditinggalin tanggung jawab adalah seperti talmid Yesua, juga saya dan saudara. Bisa nggak kita ini ditinggalin tanggung jawab oleh Yesua? Kita ini memiliki tanggung jawab yang besar, tetapi kita tidak tidur atau tidak diam saja. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah umat yang berbuah. Nah, gambaran yang ketiga tadi adalah orang yang diberi talenta tetapi tidak berbuah. Kemudian ada orang yang diberi talenta berbuah, saudara. Begitu tuannya datang, 5 talenta menjadi 10 talenta. Itu di dalam kitab Yohanan 15 ayat 5. Perhatikan baik-baik Yohanan 15 ayat yang kelima, saudara. Ya, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku di dalam dia, itu akan menghasilkan buah yang banyak.
karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Nah ini orang yang tahu, saya nggak mampu. Tuhan berikan kita tanggung jawab karena Tuhan tahu kemampuan kita. Dan kalau kita nggak mampu, kita nempel sama Tuhan, Tuhan akan berikan kemampuan buat kita. Ada orang yang kalau khotbah nggak pinter, saudara. Mungkin pertama takut, atau mungkin bisa gemeter atau apapun. Tetapi begitu dia sering, saudara, Tuhan tahu, berikan kemampuan. Seperti Mose itu penat lidah, tetapi Bapa Yahweh mau pakai dia dengan luar biasa. Dan bahkan bayangkan waktu dia keluar membawa orang Israel keluar dari Mitsrayim, saudara. Saudara bayangkan ngatur 10 orang saja susah. Ini ngatur orang Israel yang tegar tengkuk. Dan jumlahnya ratusan ribu, hampir 600.000, belum anak-anak dan perempuan, saudara. Saudara yang dikasih ngatur orang demo jalan, itu ngaturnya itu 50 orang aja, itu ribut. Apalagi ribuan orang. Dan Mose katakan, aku tidak pandai bicara. Bapak Yahweh berikan kemampuan. Yeremia, Tuhan katakan, Tuhan aku masih muda. Siapa yang bilang kamu masih muda? Bapak Yahweh berikan tanggung jawab. Artinya mau nggak kita berbuah? Ya, umat yang berbuah, melipat gandakan apa yang talenta kita punyai, apa yang kita lakukan, saudara. Yaitu kita kuncinya mau belajar, kita mau nempel, kita mau belajar sama Tuhan. Kalau saya nggak bisa, saya akan berusaha belajar. Dulu saya khotbah nggak pinter, saudara. Jujur saya kalau khotbah nggak, apalagi untuk PowerPoint. Komputer saya nggak pinter, saudara. Tetapi saya harus bisa, saya mau belajar. Saya pernah orang koreksi saya khotbah, kamu banyak baca supaya wawasannya. Belajar, bukan langsung saya tersinggung. Itu sudah, saya bisanya seperti ini enggak. Tetapi bagaimana kita harus mau belajar. Dulu saya nggak bisa nyetir mobil, bagaimana supaya saya bisa nyetir mobil? Saya harus belajar. Dulu saya nggak ahli mimpin pujian atau nggak pinter, lagu suara saya aja bingung, saudara. Tetapi paling tidak begitu kita sudah sering jadi singer, latihan, sering nyanyi, pinter kita jadi worship leader. Kita pinter menyembah, mungkin bisa saja cuma nyanyi kok. Tapi bagaimana menyembah? Karena kita sering menyembah, akhirnya kita bisa menyembah. Ini yang ketiga, saudara. Yang keempat, umat yang tidak berbuah. Jadi ada 4. Gambaran yang pertama, Tuhan yang pergi jauh adalah Yesua kembali ke Samaria. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu gambaran yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Gambaran kedua adalah umat yang ditinggali tanggung jawab, yaitu saya dan saudara juga talmidnya Yesua, murid-muridnya Yesua. Kemudian yang ketiga, umat yang berbuah, yang kita baca ini. Yang keempat adalah umat yang tidak berbuah. Umat yang tidak berbuah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 6. Yohanes pasal 15 ayat 6. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting itu, dan dia menjadi kering, dan mereka mengumpulkannya dan mereka melemparkannya ke dalam api dan dibakar. Jadi saudara, kalau tidak berbuah, talentanya hanya disimpan, saudara, dipotong, saudara, dan dibuang ke dalam api. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, gambaran bagaimana orang itu hidup, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat lanjutannya, ya. Perhatikan baik-baik. Semua mempertanggungjawabkan pekerjaan kehidupannya masing-masing. Semua orang itu mempertanggungjawabkan. Dan semua laporannya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, seperti ayat yang tadi kita baca. Dan Bapa Yahweh memberikan kemampuan buat mereka. Jadi dikasih talenta sesuai kemampuan mereka masing-masing. Jadi semua orang juga mempertanggungjawabkannya masing-masing, saudara. Kalau ada orang yang kerjaannya di administrasi, ya dia akan laporan administrasinya. Kalau orang bekerjanya di bagian keuangan atau bendahara, ya dia laporan keuangan. Kalau dia pekerjaannya bendahara, tetapi dia ngitung laporannya keuangan, tapi dia yang dilaporkannya masalah karyawannya, ya nggak nyambung, saudara. Yang dilaporkan ya keuangannya, sesuai bidangnya masing-masing, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh,
Saudara, kayak kita di gereja GPF ini, Hodula Yahweh, jangan berpikir bahwa oh kita yang penting ibadah. Saya juga memberi laporan kalau ada sidang sinode, saudara. Kalau ada sarasean, tanya sama Rio. Karena Rio yang tak suruh buat kita buat berdua. Jadi perkembangannya gereja ini sampai di mana? Jemaatnya jumlahnya ada berapa? Terus yang dewasa ada berapa? Saya mesti catetin semua. Jadi gembala ini tulis nih, gembalanya siapa, pelayannya siapa, pengurusnya siapa, terus yang dewasa ada berapa, yang remaja ada berapa, yang anak-anak sekolah sampai itu mesti saya catetin. Terus cabangnya ada di mana saja. Itu perkembangannya pasti dilaporkan dan saya laporkan ke sinode, nanti tak buat file. Kadang kalau harus laporan pakai ke satu persatu untuk kesaksian, saya buat PowerPoint ke seluruh gembala yang lain yang ikut dalam pertemuan itu, saudara. Sampai di mana saya pasti laporan. Terus juga saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tiap bulan kita memberi laporan sekalipun tidak secara langsung. Bagaimana caranya? Waktu kita perpuluhan, keuangan gereja ini, semua apapun persembahan yang masuk itu diambil persepuluhan. Dan persepuluhannya itu dikirim ke sinode, saudara. Jadi kalau ada ibadah raya, ada sekolah sabat, ada MK kayak dulu. Ini selama ini pandemi kan MK nggak ada, sekolah sabat nggak ada, saudara. Biasanya kalau ada semuanya diambil nanti persepuluhan. Nah, secara tidak langsung keuangan kita pun itu dilaporkan, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita belajar tertib untuk kita administrasi apapun. Nah, semua saudara yang dikasih mempertanggungjawabkan pekerjaan kehidupannya masing-masing. Saya pun sebagai gembala jemaat di Hodula Yahweh bertanggung jawab ke sinode laporan. Ya apa saja seperti tadi yang saya laporkan kalau pas ada sarasean. Tiap bulan saya juga perpuluhan kirim ke sinode. Gembala ini ya perpuluhan. Kalau gembala ini mau ngajarin jemaat tapi gembala sendiri enggak, berarti bohong, saudara. Kita belajar. Itu yang orang nggak tahu pun kita bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi saudara, semua mempertanggungjawabkan pekerjaan kehidupannya masing-masing. Nggak bisa pertanggungjawaban, tapi saya bertanggung jawab sama Tuhan tentang kehidupan jemaat, termasuk pengajaran yang saya ajarkan kepada siapa? Bapak Yahweh Besep Yesua Masih. Amin. Saya sudah ajarkan belum kebenaran itu? Kalau saya belum ajarkan, saya masih dituntut sama Tuhan untuk mengajarkan kebenaran itu. Kita akan lihat saudara. Yang pertama, ya semua orang mempertanggungjawabkan. Apa yang dipertanggungjawabkan, saudara? Yang pertama, adakah iman, ya? Adakah iman umatnya waktu Yesua datang? Waktu Yesua datang kembali, ada nggak iman umatnya ini? Saudara, talenta, gambaran tadi berkembang nggak? Imannya tambah bertumbuh apa tidak? Atau justru ditinggal tuanya, imannya semakin ciut? Dia tidak kuat lagi menghadapi tantangan sehingga tidak ada iman. Ada nggak iman ini, saudara? Benar gak ada fact iman ini? Adakah iman umatnya saat Yesua datang? Coba sewaktu-waktu Yesua datang menjemput kita, ada gak iman kita tetap kepada Yesua HaMasiah? Nah, inilah gambarannya, saudara. Kita akan lihat ayatnya. Lukas 18 ayat 8. Hen ani omer lachem kia kislarif rifam ak ben ha adam befoo ha yimsa emunah ele arets. Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi? Yesua mau membela kita, saudara. Yesua membela, tapi ada nggak kita iman ini, saudara, kepada Yesua? Yesua yang menjadi pembela kita saat dia akan datang. Ini umatku, ini adalah hambaku, inilah anak kesayanganku, inilah sahabatku, inilah mempelaiku. Tetapi saat kita didapati Yesua, ada nggak iman kita kepada apa yang Besep Yesua? Jadi perhatikan, aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan. Yesua akan melakukan pembelaan buat saya dan saudara. Tetapi perhatikan, bagi mereka dengan segera. Tetapi saudara, saat ketika dia datang, akankah anak manusia itu datang dan didapati ada iman di bumi ini? Kita benar-benar masih beriman, atau justru kita malah menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesua, saudara.
Nah, iman ini dipertanggungjawabkan sampai garis akhir. Kenapa seringkali saya selalu mengajarkan saudara, emunah, hatikfah, ahava, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar kasih. Karena iman itu kita bawa sampai ketemu dengan Tuhan. Setelah ketemu dengan Tuhan bersama di Samayun, kita nggak perlu beriman walaupun sudah bersama dengan Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih itu yang terbesar. Kenapa kasih terbesar? Karena iman dan pengharapan kita akan bawa sampai kita ketemu Tuhan. Pengharapan kita ya kalau sudah bertemu Tuhan, selesai kita di Samayun, nggak perlu berpengharapan lagi, nggak perlu beriman lagi karena sudah bersama dengan Tuhan. Tapi kasihnya tetap selalu ada. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, perhatikan baik-baik di sini. Ada nggak iman sampai hari ini, saudara? Sampai nanti Yesua datang melakukan pembelaan. Itu yang pertama. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, adakah iman umatnya waktu Yesua datang? Yang kedua, adakah didapati tetap taat dan setia? Waktu Yesua datang, saudara, didapati tetap setia enggak? Tetap taat enggak? Atau seperti tadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya memberikan ilustrasi kepada saudara. Jikalau pas ada mandornya, kerjanya keras, rajin dilihat orang, waduh, dia tekun luar biasa, wes capek pun nggak dirasa capek. Tetapi begitu mandornya pergi, aduh capek, istirahat dulu deh, ngopi-ngopi dulu, nongkrong, ngobrol dulu. Apakah seperti itu? Atau sama kalau kita di kantor, bekerja di sebuah perusahaan, saat supervisornya atau manajernya datang, wah rajin, ngebut kerjaannya, begitu kelihatan. Tapi begitu pergi, santai lagi, saudara. Nah, kira-kira kita seperti itu enggak? Adakah didapati kita taat dan tetap setia? Tetap enggak kita taat dan setia, saudara? Didapati tetap taat dan setia. Artinya taat setia itu ada tuannya, ada majikannya atau tidak, ada mandornya apa tidak. Waktunya saya kerja, saya kerja. Waktunya saya berusaha. Sama seperti ini. Saya nggak tahu kapan Yesua itu akan datang. Tetapi yang jelas saya akan tetap taat dan setia. Amin. Karena saya nggak tahu kapan Yesua datang. Mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin tahun depan atau kapanpun menjemput saya dan saudara. Yang jelas saya akan tetap taat dan setia. Amin. Kitab suci ajarkan saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Jadi perhatikan. Adakah didapati tetap setia, tetap taat dan setia, saudara? Kita akan lihat, saudara ya. Filipi pasal 1 ayat 21. Hikayati huamasyah wahamawethu lerahati. Sebab bagiku hidup adalah hamasyah dan mati adalah keuntungan. Amin. Bisa gak kita berkata, sebab bagiku hidup itu untuk Yesua hamasyah, untuk hamasyah, untuk Yesua. Jadi kalau saya hidup untuk Tuhan, tetapi seandainya saya mati pun itu keuntungan buat saya. Jadi baik hidup dan mati tetap untuk Tuhan. Hidup dan mati tetap untuk Yesua Hamasyah, untuk Bapa Yahweh bersemi Yesua Hamasyah. Bisa gak kita seperti itu? Lakukan yang seperti itu, saudara. Kemudian kita lanjutkan, saudara. Yang ketiga, ya, yang ketiga sudah dikasih oleh Tuhan. Ya. Adakah berbuah-buah jiwa-jiwa? Adakah berbuah-buah jiwa-jiwa? Berbuah dan itu jiwa-jiwa. Seperti tadi talenta yang diberi 5 justru malah menjadi 10. Kemudian yang dikasih 2 berbuah lagi. Syukur bisa sampai menjadi 10 juga. Ternyata jadi 4 pun Yesua sudah perhitungkan luar biasa. Engkau hamba yang baik, justru nggak disimpan tetap, saudara. Tetapi bisa berkembang dan bisa nggak kita berbuah bagi jiwa-jiwa itu. Terus saudara yang dikasih Tuhan, paling tidak kita sudah menyampaikan kebenaran. Amin. Masalah nanti itu berbuah atau tidak, dia bertobat apa tidak, tugas kita hanya menyampaikannya saja. Karena orang bertobat pun itu karena Ruah Kudus, bukan karena kita hebat. Sudah, tugas kita hanya menyampaikan. Karena nanti yang memilih adalah Yesua Masias sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Amin. Artinya tugas kita hanya menyampaikan saja. Begitu keajaiban, kebaikan yang Bapa yang bersemi Yesua Masias berikan. Kita lihat ayatnya, saudara.
Ya, Yohanan 15 ayat 16. Lo atem bakhartem birak, ani bakharti bahem, wa ani miriti etchem lalechet wala asut peri, uver yechem ya amut laat wakal dafar asertis alu beetaaf bisbi oto yiten lachem. Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, ya. Dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikan kepadamu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan, dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan. Jadi kalau kita ditinggal Yesua saat ini ada di Samayim, sudah seperti muridnya ditinggal, tujuannya supaya berbuah. Makanya perhatikan, begitu Yesua terangkat ke Samayim, semua murid-muridnya tersebar. Dan hampir semua murid-muridnya melakukan pelayanan penginjilan yang luar biasa. Matai atau Matit, Yahu atau Matius sampai ke Ethiopia dan akhirnya menjadi martir di sana karena ditusuk pedang di Ethiopia. Kemudian Thomas, saudara, dia melakukan penginjilan sampai ke Coromandel, India, dan akhirnya dilempar tombak di Coromandel di India. Kemudian saudara, Kepa atau Petrus, dia melakukan pelayanan penginjilan sampai ke Roma dan akhirnya menjadi martir, disalib di sana, saudara, dengan kepala terbalik. Rabi Saul atau Rasul Paulus, saudara, dia juga sampai ke Roma dan akhirnya dipancung kepalanya oleh Kaisar Nero di Roma, saudara, dipenggal kepalanya, melakukan pelayanan penginjilan ke sana. Kemudian saudara, Rasul Yohanan, ini salah satunya rasul yang hidup sampai masa tuanya. Dia ada di Edesa, kalau sekarang daerah Turki, saudara. Tapi sebelumnya apakah dia tidak melakukan pelayanan penginjilan, bahkan sampai dia dimasukkan di penggorengan dengan minyak yang mendidih. Dan kemudian tapi dia tidak mati. Kemudian dia dibuang ke Pulau Patmos untuk menjadi kerja paksa di pertambangan batu bara di sana, saudara. Tetapi akhirnya dia menjadi pastor di Edesa, di daerah Turki, saudara, sampai masa tuanya. Tetapi mengalami penderitaan pula, tetapi dia tetap berbuah dengan luar biasa. Kemudian Polikarpus, di usianya yang 100 tahun dia harus dibakar hidup-hidup, tetapi dia tetap setia melayani Tuhan. Sampai dia berkata, 85 tahun saya mengikut Yesua dan tidak pernah mengecewakan aku. Masa hanya gara-gara mau dihukum mati, dibakar hidup-hidup, saya harus menyangkal Yesua. Akhirnya dia mati, saudara. Berarti dia mulai umur 15 tahun sudah taat dan setia kepada Yesua Masiah melayani. Inilah yang mengembangkan talenta. Belum yang lainnya, Yakub Asadik dilempar dari loteng di Yerusalem dan seterusnya, saudara. Inilah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita berbuah-buah. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Siapkan hati menyambut mempelainya. Mari, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, siapkan hati untuk menyambut mempelainya. Amin. Amin. Jadi dengan waktu Yesua terangkat ke Samayim, pergi jauh dan meninggalkan talenta kepada kita, maka jaga sikap hati kita. Jaga sikap hati, siapkan hati untuk siap menyambut mempelainya, yaitu Yesua Masiah. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapkan hati kita. Dengan cara apa, saudara, untuk menyiapkan hati ini, saudara? Kita lihat di ayatnya di dalam kitab 1 Kepa atau Petrus 4 ayat 7. Ya, ini ayatnya, saudara. Ya, 1 Kepa atau 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Hine hetkal dafar karob ken haskilu wahid oru fitfilah. Dan akhir segala sesuatu sudah dekat. Karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir, dan hendaklah kamu berjaga-jaga dalam doa. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena waktunya sekarang ini sudah sangat dekat, saudara. Kita nggak tahu kapan Yesua akan datang kembali menjemput saya dan saudara. Tetapi apa yang harus dilakukan? Perhatikan baik. Dan akhir segala sesuatu sudah dekat. Orang yang paling dekat dalam kehidupan kita itu kematian.
Karena kita nggak tahu kapan itu terjadi, saudara. Kalau yang lain bisa kita program. Wah, umur saya 25 tahun saya akan menikah. Orang bisa program. Nanti umur 30 tahun saya sudah punya anak, saya sudah punya rumah. Kita bisa planning, saudara. Nanti saat saya selesai kuliah saya mau daftar di perusahaan yang hebat. Atau saya akan masuk dalam pemerintahan dan sebagainya. Orang bisa program. Wah, saya sudah punya anak 2, saya ingin punya anak lagi 3, orang bisa buat, saudara. Tetapi yang paling dekat dengan kehidupan manusia adalah kematian. Kita nggak tahu rancangan yang sudah kita buat begitu luar biasa, saudara. Tahu-tahu besok mati. Nggak tahu, saudara. Nah, itulah paling dekat. Oleh sebab itu apa yang terjadi? Dikatakan dan akhir segala sesuatu. Kita nggak tahu akhir hidup kita, akhir segala sesuatunya. Sudah dekat. Karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir. Makanya pikiran kita harus bersih, harus jernih. Agur bin Yakin mengajarkan, saudara, belajarlah dari semut. Karena semut itu menyediakan makanan pada musim panas. Kenapa musim panas? Karena saat musim hujan dia tidak bisa bekerja keras menyiapkan makanannya. Itu gambaran bahwa setelah kematian ada kehidupan yang lain setelah kematian. Oleh sebab itu kita berjaga-jaga siap saat kita masih hidup. Amin. Supaya nanti kita bisa mengumpulkan harta di kerajaan Samayim. Kita punya bekal, keselamatan sudah dijamin. Tetapi bisa nggak menjaga iman kita sampai berjumpa dengan Yesus? Yang lain, saudara, selain kita berpikir jernih atau berpikir bersih, saudara. Dan hendaklah kamu berjaga-jaga. Berarti orang berjaga-jaga itu siap. Kapan dan waktunya itu siap, saudara. Artinya kita berjaga-jaga. Di dalam berpikir jernih dan berjaga-jaga diisi di dalam doa. Amin. Diisi dengan doa terus. Bawa dalam doa. Saya setiap pagi berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Baik ada kehadiran di tempat ini maupun yang di luar daerah. Dimanapun. Tetapi saudara juga harus berdoa dan saling mendukung doa satu dengan yang lain. Amin. Mendukung doa dengan dukung doa juga saya. Artinya supaya kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga kalau kita saling mendukung doa tidak ada celah dari Satan untuk masuk ke dalam diri kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang paling rawan itu di detik terakhir. Saya sering melihat YouTube. Ada orang yang puas diri. Ada lomba lari, saudara. Itu lari sekitar 400 meter. Berarti sekitar 400 meter lari di depan lapangan. Nah, begitu dia waktu lari itu dia lihat, oh, musuh saya masih di belakang. Wah, dia sudah senang-senang, saudara. Dia sudah teriak-teriak. Wah, dia menang, sudah melambaikan tangannya dia kalau dia merasa menang. Tapi apa yang terjadi? Di detik kira-kira kurang 1,5 meter, ternyata yang di belakang, karena dia lagi senang-senang happy merayakan kemenangan, dipikirnya sudah menang. Tapi akhirnya dia tersalib dan begitu dilihat ternyata yang lebih dulu yang nyalip dia. Ada orang yang skating, ya, di es tuh, dia lomba juga itu lari. Wah, dia sudah merayakan kemenangan. Ternyata di detik terakhir karena ada bangga merasa saya sudah menang, justru dia tidak waspada, disalib oleh orang lain. Ada orang yang lomba balap motor di arena sirkuit, saudara. Wah, sudah lepas tangan merasa menang karena yang lain nggak, wah, tikungan belum kelihatan. Ternyata waktu dia mengangkat tangan dia disalib dan nomor satunya justru yang menyalib dia. Jangan cepat puas diri, tetapi mari kita tetap mendekatkan diri kepada Bapa Yahweh bersama Yesus Masiah. Karena setan akan mencari celah-celah orang itu di detik-detik saat itu. Wah, kita harus benar-benar dekat setia sama Tuhan. Justru di situ, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mari kita belajar, saudara. Untuk orang yang saya kasih tahu, ujian terberat kita ini bukan saat kita ini terpuruk. Wah, saat saya bangkrut, bukan. Wah, saat saya nggak bisa makan, bukan. Justru ujian terberat kita itu saat kita punya banyak makanan. Bisa nggak kita melihat orang lain yang tidak makan, kita bisa memberi? Betul nggak, saudara? Bukan saat kita ini, waduh saya bangkrut nih, saya nggak punya apa-apa. Justru yang paling berat itu saat kita di puncak karirnya. Karena gampang dia akan jatuh. Makanya banyak orang kalau sudah punya berubah. Betul nggak?
Dulu sopannya luar biasa kalau ketemu orang apa. Tapi begitu dia sudah sukses, salaman aja nggak mau, nanya aja nggak mau, ditegur aja kadang sombong, diberi masukan nggak mau, saudara. Nah, inilah saat-saat orang sudah di puncaknya. Mari kita tetap jaga hati kita. Yeshua HaMashiach menjadi teladan buat kita. Bagaimana kita masuk kepada kerajaan Samaria. Yang terakhir, saudara, sekali lagi, berpikirlah jernih dan hendaklah kamu berjaga-jaga. Saya rindu talenta kita yang kita miliki berkembang, berbuah, sehingga waktu Yeshua datang kembali, Tuhan kita itu datang kembali, kita didapati tetap setia dan mengembangkan talenta kita. Dan selalu bawa dalam doa. Sekali lagi, berdoalah dan berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu waktunya, saudara. Dan berdoa, terus bawa dalam doa. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita angkat, kita baca dulu ini bersama-sama, ya. Mungkin dinyalain udah, ya. Oke, baca dengan suara yang keras, ya. Sudah, 1, 2, 3. Tetap taat, setia, dan berjaga-jaga sambil berbuah untuk kemuliaan Aba Yahweh beserta Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan.